ada yang bagian bawah ini, dan forest plot yang bagian kanan ini, dari bagian kanan dari diagramnya. Sedangkan yang bagian atas kiri ini lebih kepada karakteristik data dari masing-masing studi yang dimasukkan dalam meta-analisis tersebut. Jadi dari sini kita bisa tampilkan forest plotnya, dokter. Jadi ada kotak kecil warna hijau di sini dengan garis-garis yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi garis-garis tersebut menunjukkan bahwa confidence interval dari atau range dari data yang digunakan dari studi tersebut seberapa jauh. Semakin dia mendekati garis 0 ini, itu sebenarnya semakin mendekati angka ketidaksignifikan gitu. Jadi semakin mendekati bahwa hasil yang ditentukan itu tidak bermakna. Contohnya seperti Gesgency tahun 2017 ini gitu. Jadi didapatkan bahwa odds ratio-nya sekitar minus 0,5, tapi dia memenuhi sampai garisnya mengenai angka 0. Jadi garis 0 ini adalah line of no effect. Jadi difokuskan pada hasil-hasil studi yang tidak bermakna seperti itu. Berbeda dengan misalnya studi yang dari Chief 2020 ini, didapati adanya kotak warna hijau juga yang relatif lebih besar dibandingkan dengan Gesgency tadi maupun yang atasnya persis yang Khoury 2020. Itu menunjukkan bahwa kotak kecil warna hijau ini itu seberapa besar weight dari studinya, seberapa besar sampel yang digunakan dari studinya untuk berpengaruh terhadap meta-analisis yang kita gunakan. Seperti itu, dokter. Jadi kanan kiri ini ada wing ya, kalau dibilang ya wing atau line dari studinya, itu confidence intervalnya konsisten, ada di sebelah kiri dari line of no effect yang ada di tengah 0 ini. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya mean difference-nya itu minus 2 dengan hasil studi yang sebenarnya signifikan bermakna dibandingkan antara music maupun kontrol. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah posisi meta-analisis kita di mana? Seperti itu. Posisi meta-analisis kita adalah yang di bagian bawah ini. Total menggunakan 95% confidence interval, itu mean difference-nya sekitar minus 1,2. Digambarkan dengan gambar wajik seperti ini, dok, dengan posisi yang sebelah kiri dari line of no effect, di mana berarti hasilnya adalah favors to experimental atau favors to music. Jadi sebenarnya kita bisa tentukan bahwa perbedaan rata dari antara kelompok yang diberikan musik sama kontrol untuk masalah pain parameternya itu berbeda sekitar minus 1,2 yang lebih condong ke arah diberikan musik. Seperti itu pada pasien-pasien yang diberikan terapi ESWL. Nah, sebenarnya dari studi kita, studi meta-analisis kita ini yang parameter khususnya pada pain itu ada hasilnya terkait heterogenitas dan overall effect-nya. Jadi misalnya heterogenitasnya ini, dok. Heterogenitasnya ini sebenarnya dokter-dokter boleh menggunakan macam-macam metode. Yang mungkin bisa secara lengkap ada guideline-nya di Cochrane handbook tadi yang sudah disampaikan Dr. Taufik dan Dr. Prahara di lecture sebelumnya, bahwa sebenarnya bisa menggunakan tau square atau tau kuadrat ini, atau chi square atau x kuadrat, atau p heterogenitas atau I square, seperti itu, untuk menilai seberapa heterogen data-data yang dikumpulkan dari studi-studi yang kita dapatkan untuk meta-analisis kita. Jadi sebenarnya ini tadi sama kaidahnya seperti yang sudah disampaikan pemateri sebelumnya, bahwa I square atau I kuadrat itu memang ada klasifikasinya sehingga kita bisa menentukan homogen atau heterogen distribusi data yang didapatkan dari studi kita. Contoh seperti ini ya, dok, misalnya I kuadratnya 83%. Tadi sudah dijelaskan bahwa emang ada kategori-kategorinya, banyak sekali memang yang mengklasifikasikan I kuadrat. Memang untuk I kuadrat ini untuk 83% termasuk kategori tinggi. Gampangnya kita mungkin lebih dari 50% sama kurang dari 50% ya, dokter. Jadi biasanya apabila I kuadratnya ini lebih dari 50%, maka digunakan efek untuk memasukkan
ke dalam forest plot kita nanti untuk mendapatkan hasil akhir, baik itu mean difference atau risk ratio, itu menggunakan random effect. Sedangkan untuk I-square yang kurang dari 50%, itu bisa menggunakan fixed model effect, seperti itu. Biasanya seperti itu dokter, pakai I kuadrat atau P heterogenitas. Selanjutnya adalah P yang di bawah ini. Jadi untuk P yang di atas ini adalah P heterogenitas, di mana interpretasinya sama seperti statistik pada umumnya gitu. Jadi kalau misalnya P-nya lebih dari 0,05, berarti tes heterogenitasnya tidak terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa studi yang kita dapatkan itu populasinya cukup homogen untuk diambil kesimpulan. Sedangkan kalau P heterogenitasnya kurang dari 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa tes heterogenitasnya signifikan, sehingga dapat disimpulkan distribusi data yang kita dapatkan mungkin tidak homogen, seperti itu. Sehingga dapat diberikan model efek yang lebih random untuk mendapatkan interpretasi data yang lebih valid. Untuk selanjutnya adalah test of overall effect. Sebenarnya dokter-dokter cukup untuk memfokuskan diri pada p-value yang ada di sini. Jadi sebenarnya untuk menarik kesimpulannya, mengambil dari p-value yang sebelah bawah, sama kita mengambil mean difference yang dari total studi yang kita dapat. Jadi apabila kita mengambil kesimpulan dari forest plot meta-analisis pada pin control ini, sebenarnya perbedaan rata yang diambil pada pasien-pasien diberikan ESWL pada batu ginjal dengan terapi musik, pain-nya berkurang sekitar 1,2 kali lebih baik dibandingkan dengan kontrol secara bermakna, karena P kurang dari 0,05. Di sini P-nya 0,002 gitu dok ya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa memang perbedaan antara nyeri yang diberikan musik maupun tidak itu bermakna atau signifikan pada pasien-pasien yang diberikan terapi ESWL. Seperti itu dokter. Mungkin untuk cara membedah jur 3 ini nggih, supaya sama-sama diskusi dong. Monggo dokter. Mungkin ada yang mau izin dok. Oh ya, monggo dokter Lilian, silakan dokter. Ini berarti untuk yang figur 3, berarti yang Chapmak ini dia juga punya wing masih di batas yang no effect itu ya dok ya, masih di kiri, sehingga lebih favor ke eksperimental dengan mean difference-nya di min 3,3. Iya dok, yang untuk angka min 5,48 dan min 1,12 itu saya masih kurang paham dok. Oh iya, mohon izin dok, yang ini dok ya maksudnya ya? Iya betul. Ya, jadi maksudnya di sini dok, jadi minus 3,3 ini adalah rata atau posisi dari kotaknya, yang minus 5,48 dengan minus 1,12 ini adalah range confidence intervalnya dok. Jadi range confidence interval ya dok, yang ya baik, benar, dari studi Chapmak ini. Jadi misalnya seperti ini dok, kita bisa tarik ini, misalnya kita fokus ke yang Chapmak ini minus 5,48 sama minus 1,12. Itu sebenarnya divisualisasikan di sini sekitar minus 1,12 di yang mau saya kelihatan gitu ya maksudnya ya. Yang di sini titik ini di minus 1,12 sampai ke data paling bawahnya adalah di titik minus 5,48 di titik ini. Nah, oh baik dok. Ya, jadi posisinya seperti itu dok untuk yang confidence interval. Berarti kalau misalnya contoh untuk yang Ginci 2017, berarti confidence intervalnya memiliki min 4,20 dengan range confidence interval dari min 8,89 sampai 0,49 gitu. Ya benar dokter. Berarti tadi bisa ditarik kesimpulan kalau yang Chapmak ini
kan dia tidak kena line of no effect ini dok ya, sehingga kesimpulan bahwa mean difference yang didapatkan ini signifikan. Sedangkan untuk Geschinsky tahun 2017 ini, walaupun misalnya mean difference-nya lebih kecil gitu ya, lebih seperti yang diharapkan dibandingkan dengan yang Chapman, tapi dia kena dari line of no effect 0, sehingga kita bisa tarik simpulan walaupun minus 4,2 datanya terlalu lebar, sehingga mungkin tidak signifikan pada hasil akhirnya dari penelitian Geschinsky. Seperti itu. Berarti gimana dok? Terlalu lebar ya untuk populasinya dok ya? Iya, benar dok. Data sebarannya terlalu lebar seperti itu. Data sebaran terlalu lebar, siap dokter. Matur nuwun. Iya. Monggo dok, dilanjutkan lagi dokter untuk yang karalar ya dok. Monggo langsung dilanjutkan ke yang interpretasi heterogeneity sama overall effect-nya gitu. Sebentar dok, saya agak bingung dok. Kalau yang heterogenesitas ini yang mulai p-value dok atau dari awal dari tahu juga dok? Boleh langsung ke yang I kuadrat gitu, yang tadi disampaikan di kuliah. Kalau I kuadratnya 0%, ke arah yang low heterogeneity gitu jadinya dok. Berarti lebih ini ya dok, low heterogen, dan ini berarti punya signifikan. Ya, betul dokter. Jadi untuk yang I kuadrat ini kan ada di baris heterogeneity gitu. Untuk heterogeneity-nya I kuadratnya itu 0%, sehingga bisa disimpulkan bahwa data ini cukup homogen untuk dijadikan satu meta-analisis seperti itu dok. Dengan P heterogenitas yang tidak signifikan. Berarti kan heterogennya tidak signifikan. Berarti data ini cukup homogen. Nah, yang dapat dikritisi pada forest plot kali ini itu sebenarnya adalah penggunaan fixed sama random model effect-nya dok. Nah, jadi yang mau saya tekankan pada tabel ini, pada jurnal ini, sebenarnya ada ketidaktelitian mungkin yang bisa kita spotlight untuk penulis dari jurnal tersebut, bahwa I kuadratnya sebenarnya baik 0%. Dan P heterogenitasnya tidak signifikan untuk heterogenitas. Sehingga kenapa yang digunakan adalah random model effect seperti itu dokter. Jadi take home message yang bisa didapatkan adalah jangan takut membuat tulisan meta-analisis, karena tulisan seperti ini saja, maksudnya yang kita tahu ada bisa dikritisi, ada poin yang memang tidak sempurna, itu dapat publish di Jurnal Medicine tahun 2021. Ya, semoga menjadi trigger untuk kita semua dapat menulis meta-analisis maupun systematical review atau tulisan-tulisan lain dengan lebih baik. Seperti itu nggih dok? Nggih dok, matur nuwun dok. Ya, sama-sama, sami-sami dokter. Mungkin bisa dilanjutkan nggih dok? Jadi kalau misalnya p-value-nya kurang dari 0,05 ini yang bagian bawah, berarti kan dia signifikan gitu. Dia signifikan, ya. Memiliki efek yang musik tadi dok ya? Ya benar dok, karena reference-nya lebih ke eksperimental ini dibandingkan dengan yang kontrol, seperti itu. Sebenarnya kalimat kesimpulannya yang baik bagaimana dok, dengan angka P kurang dari ini, menyatakannya berarti signifikan gitu ya dok, atau bagaimana dok? Oke dok, jadi benar dok tadi. Jadi kalau misalnya p-value-nya kurang dari 0,05 bisa dinyatakan bahwa hasilnya signifikan. Jadi interpretasi tarikan kesimpulannya dapat berupa seperti ini gitu mungkin ya. Jadi penurunan kecemasan pada pasien-pasien yang diberikan musik, pada pasien-pasien ESWL yang diberikan musik dibandingkan dengan yang tidak diberi musik adalah sekitar minus 3,31 secara bermakna. Seperti itu. Bermakna sebenarnya dari value-nya 0,0001 ini dok. Baik dokter. Ya, jadi penarikan kesimpulannya sama seperti kaidah ilmiah pada umumnya dok. Namun untuk membaca anatomi dari forest plotnya seperti itu dokter. Gitu matur nuwun dok. Ini dok. Sekarang mungkin kita coba untuk yang ini sebenarnya sama ya dok ya. Kebetulan after sensitive analysis, karena saya mencontohkan untuk ini gitu.
bagaimana kita mengekstrak data dari jurnal yang kita dapatkan ke tabel meta-analisis yang kita akan kerjakan. Seperti itu dok. Jadi kita coba nih dok, untuk yang ini saya buka dua aja ya. Nah ini saya sudah siapkan RCT-nya untuk yang penelitian sama, yang sebagai jurnal yang mereka masukkan gitu ya. Tulisan yang mereka masukkan untuk sebagai data sekunder dari meta-analisis mereka. Nah, seperti ini. Jadi sebelah kanan dokter dapat melihat bahwa ini jurnalnya Carol Lar, yang membandingkan antara reduced pain anxiety with music dengan noise cancelling headphones during shockwave lithotripsy. Jadi di sini juga kita bisa mengambil bahwa sebenarnya kan ada beberapa hal-hal ya yang dijelaskan di jurnal tersebut, tapi kita hanya mengambil musiknya saja. Jadi di sini ada musik and noise cancelling headphones. Ya. Kita langsung ini sebenarnya untuk mencari RCT-nya yang kita harapkan itu sesuai dengan lecture yang tadi dan diproses oleh pemateri-pemateri kita sebelumnya dengan menggunakan keywords itu yang sudah dijelaskan dengan analisis tadi. Dan yang seperti ini dong. Kemudian ternyata ada akhir studi yang dapat dijadikan meta-analisis termasuk dari yang Carol Lar ini. Yang Carol Lar ini, jadi kita langsung fokus ke abstraknya dong. Jadi bagian abstraknya melihat jurnal ini itu there were significant difference in VAS score among the groups. Ada 5,1, 3,6, 4,5. Nah, berarti dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Carol Lar ini sebenarnya nggak hanya menggunakan 2 grup, tapi juga menggunakan 3 grup. Kita perlu tahu grup 1, grup 2, grup 3 ini apa saja dok. Sehingga kita bisa lihat di patients and methods. Grup 1 itu kontrol tanpa headphone maupun music. Yang 2 music dengan non-noise cancelling headphones. Jadi benar-benar nggak ada noise-nya seperti itu gitu. Yang kalau grup 3 menggunakan music dengan non-noise cancelling headphones. Jadi patient listen to Turkish classical music with non-NCH during ASWL. Nah, yang diberikan di sini pada studinya Wang yang dimasukkan di meta-analisisnya ini, untuk yang Carol Lar itu yang music 4,5, yang kontrol 5,1 gitu dong. Jadi mereka mengambil untuk yang grup 1 sebagai kontrolnya karena dia tidak diberikan headphone maupun musik apapun, sama yang diberikan untuk tindakan musiknya adalah yang 4,5 atau grup 3. Sehingga musik dengan tanpa NCH itu tadi itu dimasukkan ke dalam grup kontrol meta-analisis dari Wang et al. Di jurnal medicine ini dok. Kalau misalnya dokter misalnya ini kan kebetulan enak gitu dok ya, ada RCT-nya dan semuanya dijelaskan di abstrak. Itu dokter misalnya menemukan kesulitan berupa di abstrak tidak dijelaskan, itu sebenarnya dokter dapat melihat di bagian table result dan discussion. Jadi pasti semuanya akan dijelaskan. Nah ini seperti ini ada demografik karakteristik dari SWL-nya, juga ada post prosedur pain anxiety-nya. Jadi di sini dapat dilihat nih dok, untuk yang grup 1 kan tadi yang tanpa musik apapun, yang grup 3 yang diambil oleh meta-analisisnya ini itu menggunakan musik dengan tanpa noise cancelling device tadi, handphone tadi. Jadi dapat disimpulkan yang ditarik adalah ini ya dok, VAS score-nya. Sudah saya highlight ini. VAS score-nya 5,1 untuk yang bagian kontrol plus minus 1,1. Masuk yang sebelah sini gitu. Sama yang 4,5 di plus minus 1,5. Dimasukkan yang ke Carol Lar yang 4,5 1,5. Jadi penarikannya seperti itu dok untuk ekstraksi datanya. Untuk yang STAI sama juga dokter. Jadi untuk yang kebetulan dia menggunakan di STAI gitu ya, State Trait Anxiety Inventory. Jadi
Yang kita ambil adalah yang karalar itu kontrolnya 43,1 misalnya. Yang 8,1. Yang bagian bawah ini 43,1 plus minus 8,1 sama 38,9 plus minus 11,7. Yang sebelah sini. Jadi dapat ditarik, diekstrak datanya ke dalam yang section anxiety, yang bagian anxiety. Ya. Mungkin cukup tergambar ya dok ya, bagaimana kita mengambil data dari jurnal yang kita rencanakan untuk dibuatkan sebagai bahan meta-analisis kita. Sebenarnya kita bukan menjomplang data gitu ya, karena memang pada dasarnya meta-analisis ini kita mengekstrak data, bukan mengambil ide dari peneliti tersebut, namun hanya mengekstrak data dan mengambil semua kesimpulan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Jadi pada dasarnya kita mengambil data sekunder yang dapat diolah kembali menjadi sesuatu hal yang lebih baru, atau malah menggabungkan penelitian-penelitian yang sebenarnya bisa ada kontradiksinya dok. Jadi misalnya ini kan kebetulan sama semua gitu ya, karena semua rata-ratanya ada di sebelah kiri dari line of no effect, sehingga dia pro terhadap musik. Tapi ada juga dokter mungkin meta-analisis yang ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan dari forest plotnya, sehingga kontradiksi antara yang dari kesimpulan satu studi maupun studi lain. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan dok. Ada yang mau didiskusikan mungkin dok? Ada sebagai bahan pertanyaan mungkin pada workshop kali ini? Baik dok, itu saya mau tanya lagi dok. Tadi terkait pertanyaan bagaimana dengan unpublished negative paper itu dok. Nah kan kalau ini kan hanya di sebelah kiri aja dok ya, yang di forest plot. Itu ketika ada data yang di kanan dari garis no effect itu bagaimana dok ya? Oh ya, ya benar sekali dok. Itu tadi bahasan yang menarik juga yang dibahas oleh para panelis pemateri kita gitu dok. Jadi kalau misalnya unpublished negative result itu sebenarnya sangat tidak apa-apa untuk kita bahas. Jadi misalnya ada salah satu meta-analisa, ada salah satu studi yang tidak setuju dengan ketiga studi yang lainnya, misalnya gitu. Itu malah kita bisa jadikan bahan untuk pembahasan kita. Jadi pasti ada alasan kenapa jurnal tersebut dapat terpublish walaupun resultnya negatif, seperti itu. Sehingga itu yang membuat diskusi dari meta-analisis kita semakin menarik. Kenapa bisa ada satu penelitian yang negatif result dibandingkan dengan result-result yang lain, misalnya seperti itu. Apakah mungkin kita bisa bahas dari seleksi biasnya, apakah valid atau tidak? Kita bisa bahas dari biasnya, seperti itu. Bias pemilihan sampelnya, atau bias atrisinya, atau bias masing-masingnya gitu ya. Jadi akan lebih banyak hal yang kita dapat bahas pada masing-masing dari komponen studi tersebut, seperti itu. Mungkin saya coba carikan dari meta-analisis yang sebelumnya gitu ya, yang sudah dibagikan. Mungkin akan ada pembahasan lain gitu yang dapat kita diskusikan. Nah, ini seperti ini. Ya. Nah, ini dia. Ini gitu. Jadi mungkin dapat lihat di layarnya dokter-dokter sekalian. Ini saya ambil dari contoh meta-analisis yang kita kirimkan juga dari BJUI, Open Non-Microsurgical Laparoscopic or Open Microsurgical Varicocelectomy for Male Infertility untuk model meta-analisis dari RCT. Jadi kita bisa lihat mungkin dok, seperti tadi yang ditanyakan negatif result itu contohnya, nah ini dia. Seperti ini dok. Nah, ini kebetulan hanya ada 2 studi yang dimasukkan dalam meta-analisis ini. Contohnya seperti ini dok. Figure 3 ini mengemukakan tentang full result of operation duration. Yang bagian A ini time to return to work, dari days gitu dok.
Jadi kita fokusnya langsung ke yang negative result aja, yang laparoscopic versus open bilateral varikokelektomi ini, dok. Jadi ada 2 studi yang membahas khusus tentang itu, yaitu Al-Kandari yang disitasi nomor 10 ini, sama Al-Said gitu. Tapi keduanya itu untuk laparoscopic versus open bilateral varikokelektomi itu berbeda hasilnya, dok. Yang ini yang kiri ini favors eksperimental, yang kanan favors control. Jadi yang kiri ini favors laparoscopic, yang kanan ini open, seperti itu. Nah, dari Al-Kandari itu kotak kecil yang ada di sini itu kan ada di sebelah kanan gitu ya. Jadi dia lebih condong ke arah kontrol dengan mean difference sebanyak 5. Sedangkan yang Al-Said ini minus 9. Dia ada di sebelah kiri dari line of no effect yang lebih condong ke eksperimen atau laparoskopik. Sehingga sebenarnya untuk laparoskopik dan open bilateral varikokelektomi ini itu kita bisa teliti lebih lanjut dari penelitian yang Al-Kandari dan Al-Said buat, dok, seperti itu. Dari segi banyaknya waktu untuk kembali ke pekerjaan. Kenapa pada Al-Kandari itu lebih lama untuk kembali ke pekerjaannya dibandingkan dengan yang Al-Said, seperti itu, dok. Jadi dapat ditarik kesimpulannya di discussion biasanya, dok. Jadi itu yang biasanya memiliki nilai jual yang lebih tinggi ketika kita mau mempublish suatu artikel tertentu, seperti itu, dok. Ya, kebetulan itu saja gitu ya anunya, yang hasilnya kontradiktif untuk parameter tertentu. Ya, namun pengambilan kesimpulannya sama seperti yang panelis pemateri tadi berikan, dokter. Ya, apakah jelas nih, dok? Jelas, dokter. Dok, sampai-sampai, dok. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, dokter? Mungkin terkait wing itu, dok. Wing dari forest plot itu kan tadi kalau misalnya bisa dikatakan terlalu lebar populasinya. Sebenarnya seberapa iya, dok, untuk wing itu, dok, yang bagus? Oh, baik. Oke, jadi untuk tersebut atau garis confidence intervalnya itu, dok, jadi sebenarnya dikatakan baik atau tidaknya relatif nih, dok, ya. Soalnya semuanya pasti memang bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, tergantung dari hipotesis penelitiannya, dok. Jadi memang kita harus runut dulu mulai dari awal apa research question atau apa permasalahan yang akan kita bahas, seperti itu, dok. Sehingga dari research question itu atau yang biasa kita dengar dengan rumusan masalah, research question itu rumusan masalah gitu ya. Jadi dari rumusan masalah tersebut apa yang dapat kita tarik kesimpulannya untuk hipotesis. Kira-kira jawabannya akan seperti apa? Itu masuk ke dalam hipotesis kita, dok. Seperti itu. Ternyata hipotesisnya kita buktikan dengan teknik statistik yang kita gunakan. Salah satunya adalah meta-analisis ini. Seperti itu, dokter. Baru kita masuk ke esensi dari garis confidence intervalnya. Sebenarnya esensi dari garis confidence interval ini yang kita fokuskan ke bagian kiri ya, dok, ya. Yang jurnal sebelah kiri itu hanya penarikan kesimpulan dari Jadi kalau misalnya memang garisnya tersebut mengenai maka dapat ditarik kesimpulan bahwa studi tersebut tidak signifikan. Seperti itu, dok. Atau misalnya sama seperti ini gitu, ya, kotak seperti itu. Maaf, wajik yang kita dapat. Apabila wajiknya ini mengenai outline of no effect, sebenarnya penarikan kesimpulannya, hipotesisnya tidak diterima atau H0 kayak gitu. Karena hipotesisnya tidak diterima, maka secara statistik dia tidak bermakna atau secara statistik dia tidak signifikan. Maka p-value-nya akan lebih dari 0,05. Seperti itu, dokter. Jadi sebenarnya kembali lagi ke yang negatif result tadi, tidak semua hasil yang tidak signifikan itu buruk dan tidak semua hasil yang signifikan itu baik. Seperti itu, dok. Tergantung dari penarikan kesimpulan masing-masing peneliti. Jadi sebenarnya apa masalah yang ingin dijawab dari penelitian tersebut.
Karena sebenarnya kembali lagi dok, kaidahnya tadi tidak semua penelitian yang signifikan itu baik. Contohnya seperti misalnya kita mau melihat perbedaan apakah orang yang minum kopi seperti tadi misalnya sebelum tidur itu dia misalnya kita mau ambil populasinya para PPDS gitu misalnya. Apakah para PPDS ini yang meminum kopi sebelum jam 10 malam itu ketika jam 10 malam sudah ngantuk atau tidak, sudah tidur atau tidak, seperti itu. Ternyata hasilnya dari penelitian-penelitian tersebut kita kan mau membuktikan gitu ya apakah kopi berpengaruh rasa kantuk seperti itu. Jadi kopi tersebut itu berpengaruh tidak terhadap proses tidur dari PPDS. Ternyata hasilnya ada yang tidak, misalnya PPDS akan tetap tidur jam 10 karena misalnya banyak tugas seperti itu pada pagi hari. Atau misalnya memang ada studi yang menjelaskan bahwa rasa kopi tersebut memang dapat menahan PPDS dari rasa kantuk seperti itu. Nah itu kita bisa masukkan ke dalam meta-analisis kita. Dari hasil-hasil yang kontradiktif tersebut dapat ditarik kesimpulan ternyata hasilnya tidak signifikan. Berarti kan dari situ kita menambahkan ilmu baru secara kuantitatif, meta-analisis gitu kan, bahwa kopi tidak berpengaruh terhadap tidurnya PPDS pada malam hari. Seperti itu dokter. Ya dokter, terima kasih dok, cukup jelas. Oke, ini dokter. Untuk nuwun dokter. Ada lagi mungkin dok yang mau didiskusikan? Selamat siang dokter. Oh iya, selamat siang dokter. Saya Dokter Kevin dok. Saya mau ada pertanyaan ini tentang tes for overall effect-nya. Tadi kan yang selama ini dibahas yang nilai P-nya bernilai signifikan atau enggak. Kemudian besaran nilai Z-nya itu sendiri dokter, yang misalkan di figur 4 itu besarannya 3,40, kita interpretasinya gimana ya? Iya dokter. Baik dok. Terima kasih dok atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk yang test of overall effect ini memang ada di assessment-nya gitu ya. Jadi kita membahasakannya itu adalah Z-score atau overall effect dari studi tersebut. Sehingga maksudnya adalah Z-score tersebut itu besar studinya dok. Seberapa berat studi tersebut dapat mempengaruhi hipotesis. Seperti itu dok. Namun penarikan kesimpulannya tetap berasal dari mean difference-nya atau odds ratio-nya atau risk ratio-nya. Dari yang sini gitu, yang saya highlight. Jadi untuk Z-score itu sebenarnya tidak berpengaruh pada penarikan kesimpulan. Namun apabila ada dua forest plot yang kita gunakan, kita bisa menggunakan yang lebih tinggi. Seperti itu dok. Baik dokter, terima kasih dok. Baik dok, sami-sami. Sebenarnya lebih lengkap lagi kalau kita membahas masuk ke aplikasinya gitu dok ya. Cuman memang karena keterbatasan waktu, sebenarnya di situ akan dijelaskan dari aplikasinya Z-score seperti apa,